Anime time lagi. Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan anime Kimetsu no Yaiba season ketiga episode kedua. Yang dimana tentunya teman-teman di rumah masih pada penasaran dengan kelanjutan episode terbarunya. Namun buat teman-teman yang baru nongol di channel ini, Mimin kasih tau dulu ya, kalau di dalam video ini tentunya mengandung spoilers. Jadi buat kalian yang hanya mau mengikuti animenya saja, silakan tunggu sampai tayang di web-web kesayangan kalian. Nah, seperti kemarin sebelum saya lanjutkan videonya, sebaiknya sediakan kopi and cemilan, and kita putar intronya. Oke guys, kita berlanjut lagi di alur cerita kemarin, yang dimana Tanjiro sudah siuman dan akhirnya seminggu kemudian Tanjiro benar-benar pulih. Dan Gato yang melihat kedua bocah itu, ia pun lalu berpikiran, astaga, yang benar saja, kalian benar-benar aneh. Serta Inosuke yang telah pulih juga, ia pun bergegas untuk menjalankan misinya lagi dan mengatakan, akulah orang yang terkuat. Namun Tanjiro yang baru saja pulih di sini mengalami kesulitan dikarenakan staminanya belum pulih dan seluruh tubuhnya masih kaku sehingga ia tidak bisa melenturkan tubuhnya. Nah, Tanjiro melakukan peregangan tubuh di sini lalu menanyakan kepada Nao, apakah kau mendapatkan pedang baru saat aku masih tidur? Pedang lama aku sudah rusak. Nah, mendengar perkataan Tanjiro di sini, Nao pun mengatakan, oh, pedangmu ya. Namun di sini Nao nampaknya tidak tahu apa-apa tentang pedang baru Tanjiro. Tetapi di sini Kyo yang sedang menuangkan teh di samping Tanjiro, di sini ia mendengar perkataan Tanjiro dan ia pun mengatakan, Haganazuka sudah mengirimkan beberapa surat. Apakah kau mau membacanya? Nah, seketika itu pun juga Tanjiro membuka surat yang dikirim oleh Haganazuka dan ternyata isi surat itu adalah, aku tidak akan membuat pedang untukmu keparat. Mati saja kau terkutuk. Nah, setelah melihat isi surat itu, di sini tiba-tiba raut wajah Tanjiro berubah. Lalu Kyo pun mengatakan kepada Tanjiro, dia sama sekali tidak mengirim pedang ke sini selama 2 bulan. Nah, mendengar cerita Kyo di sini Tanjiro pun mengatakan, oh baiklah. Tapi kali ini aku hanya membuat ujung pedangku retak. Mungkin ini karena aku sudah benar-benar mematahkan pedang yang sebelumnya. Namun di sini Kyo berpendapat lain serta memberikan usulan kepada Tanjiro. Lalu ia pun mengatakan kepada Tanjiro, tetapi orang-orang memang sering merusak pedangnya bukan? Mungkin Haganazuka adalah orang yang merepotkan. Bagaimana kalau kau pergi ke desa tempat Haganazuka tinggal? Nah, mendengar usulan Kyo di sini Tanjiro akhirnya bersemangat lagi dan mengatakan, apakah aku bisa pergi ke sana? Lalu di sini selanjutnya di mana Tanjiro yang sudah bersiap-siap ke desa tempat pembuat pedang, di sini ia pun dijemput salah satu anggota Kakushi pasukan pemburu iblis yang sudah berada di depan pintu. Lalu anggota Kakushi ini mengatakan kepada Tanjiro, halo, aku yang akan membawamu ke desa karena Tuan Oyakata sudah memberi izin. Nah, seketika itu pun juga Tanjiro memperkenalkan dirinya. Namun di sini anggota Kakushi yang hendak menjemput Tanjiro ini tidak memperkenalkan namanya dikarenakan dia hanya bertugas sebagai pemandu. Tetapi di sini tiba-tiba anggota Kakushi ini memberikan sesuatu kepada Tanjiro yang ternyata itu nantinya digunakan untuk menutup mata, telinga, dan hidung Tanjiro. Dikarenakan demi melindungi desa ini dari serangan iblis, maka keberadaan desa ini disembunyikan. Jadi Tanjiro nantinya hanya digendong oleh anggota Kakushi ini untuk pergi ke desa pembuat pedang itu. Nah, setelah pembicaraan singkat itu, Tanjiro langsung ditutup mata, telinga, dan hidungnya dan mereka berdua berangkat menuju desa pembuat pedang pemburu iblis. Tetapi di sini sebenarnya anggota Kakushi ini tidak tahu letak lokasi desa itu. Jadi cara untuk mencapai desa itu dengan cara setiap kali mencapai jarak tertentu Tanjiro akan diberikan pada Kakushi yang lain. Ditambah lagi rute Kakushi yang bekerja selalu berganti-ganti. Nah, ketika para Kakushi sedang menuju ke Kakushi yang lain, mereka sebenarnya dipandu oleh burung gagak. Dan burung gagak yang bekerja ini juga sering diganti dengan burung lain. Dan ternyata rumah yang ditinggali Tuan Oyakata juga disembunyikan dengan lebih rumit lagi. Lalu seketika itu pun juga Tanjiro pun telah sampai di desa pembuat pedang pemburu iblis itu. Dan Tanjiro berterima kasih kepada anggota Kakushi yang mengantarnya sampai dengan selamat di desa ini. Nah, setelah sampai di desa, penutup mata, telinga, dan hidung Tanjiro akhirnya dibuka. Dan ia pun dengan senangnya mengatakan, bangunannya bagus sekali dan aku tahu bau ini. Ini adalah bau permandian air panas, berarti ada di dekat sini. Nah, mendengar perkataan Tanjiro, anggota Kakushi yang mengantarnya mengatakan, benar sekali. Ada rumah besar saat kau belok kiri di sana. Sapalah orang
orang-orang yang ada di sana dahulu. Lalu anggota Kakushi yang mengantar Tanjiro ke desa ini berpamitan, dan Tanjiro pun berterima kasih untuk kesekian kalinya. Oke guys, di scene selanjutnya di mana salah satu pilar cinta yang bernama Mitsuri Kanroji terlihat sedang mandi di permandian air panas yang ada di desa ini. Ia pun merasakan ada gema suara seseorang yang berterima kasih, yang tak lain itu adalah Tanjiro yang telah sampai di desa ini. Lalu ia pun berpikiran, apakah ada orang yang datang? Jantungku serasa berdegup lebih kencang. Nah, Tanjiro yang baru tiba di desa ini lalu menuju tempat tinggal kepala desa yang bernama Techi Kawahara Techin. Nah, kepala desa ini memang terlihat kecil, namun katanya pedang yang ia buat memang yang terbaik di desa ini. Dan ia pun menyuruh Tanjiro untuk menundukkan kepalanya sampai menyentuh lantai. Nah, mendengar perkataan kepala desa itu, Tanjiro pun bersujud dan mengatakan, sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Nah, melihat Tanjiro punya kepribadian yang baik, di sini kepala desa ini mengatakan, kemarilah dan ambil beberapa kue. Nah, seketika itu pun juga Tanjiro langsung memakan kue yang sudah disediakan, dan ia pun berterima kasih lagi untuk sekian kalinya. Lalu kepala desa ini mengatakan kepada Tanjiro bahwa Hotaru yang ia cari keberadaannya saat ini sedang tidak diketahui, dan menyuruh Tanjiro untuk bersabar karena kami sedang berusaha mencarinya. Nah, mendengar nama Hotaru di sini Tanjiro agak bingung dikarenakan Tanjiro tidak tahu nama itu adalah nama belakang Haganasuke. Namun di sini kepala desa ini memanggilnya Hotaru dan Tanjiro pun mengatakan namanya imut sekali. Lalu kepala desa ini mengatakan lagi kepada Tanjiro, akulah yang memberinya nama itu, tetapi dia terus memarahiku karena menurutnya nama itu terlalu imut. Dia selalu seperti ini sejak kecil. Dia mudah sekali marah, lalu kabur entah kemana. Jadi tolong maafkan dia. Nah, mendengar perkataan kepala desa, Tanjiro pun mengatakan, oh tidak, justru saya yang telah merusakkan dan memetakan pedang yang ia buat. Tapi di sini kepala desa ini mengatakan kepada Tanjiro, tidak, kau salah. Itu adalah salahnya karena telah membuat pedang yang bisa rusak. Tetapi itu tidak masalah. Setelah kita menemukannya, kita akan segera menangkapnya dan membawanya kemari. Jadi kau santai saja. Nah, mendengar perkataan kepala desa di sini Tanjiro mengatakan tolong jangan terlalu kasar padanya. Lalu kepala desa ini pun mengetahui bahwa tubuh Tanjiro masih belum pulih sepenuhnya dan menyuruh Tanjiro untuk istirahat bekerja. Serta kalau Hotaru belum membuatkannya pedang sampai Tanjiro pulih, kepala desa ini akan mencarikan orang lain yang bisa membuatkan pedang terbaik untuk Tanjiro. Serta mengusulkan Tanjiro untuk pergi ke permandian air panas, dikarenakan permandian air panas di desa ini sangat bagus untuk pemulihan. Nah, setelah keluar dari kediaman kepala desa, di sini Tanjiro berpikiran, semoga mereka tidak saling berkelahi. Lalu salah satu warga tempat yang menemani Tanjiro mengatakan bahwa lokasi permandian air panas ada di puncak. Aku akan menyiapkan makanan untukmu. Namun setelah hendak menuju ke permandian air panas, di sini tiba-tiba dari arah permandian salah satu pilar yang bernama Mitsuri berlari dan berteriak memanggil nama Tanjiro. Nah, seketika itu pun juga Tanjiro melihat Mitsuri yang berlari menuju ke arahnya. Dan Tanjiro pun mengatakan, oh berhati-hatilah kamu bisa terjatuh. Lalu Mitsuri yang sudah sampai di dekat Tanjiro mengatakan, ada seseorang yang aku sapa tetapi dia mengabaikanku. Nah, Tanjiro yang masih bingung mendengar ucapan Mitsuri di sini mengatakan, siapa sih yang mengabaikanmu? Tetapi perkataan Mitsuri juga tidak jelas dan hanya mengatakan aku tidak tahu. Lalu Mitsuri mengatakan lagi kepada Tanjiro, aku bertanya siapa namanya tetapi dia mengabaikanku. Itu terlalu kejam menurutku. Padahal aku ini seorang pilar cinta. Sekarang semua energi yang baik yang kudapatkan dari permandian air panas sudah hilang semua. Nah, mendengar perkataan Mitsuri di sini Tanjiro mengalihkan pembicaranya dan mengatakan kepada Mitsuri, sepertinya warga desa sudah selesai memasak makan malam. Kudengar mereka memasak jamur matsutake. Nah, seketika itu pun juga Mitsuri lalu tenang dan langsung menuju ke kediaman kepala desa sambil bernyanyi dengan riangnya. Oke guys, di scene selanjutnya Tanjiro yang sudah sampai di permandian air panas yang ada di puncak. Di sini ia pun takjub melihat permandian ini sangat luas. Namun seketika itu ia melihat ada benda kecil yang jatuh menuju ke arahnya. Yang tak lain itu adalah sebuah gigi manusia yang copot. Namun tanpa ia sadari, itu adalah gigi salah satu pasukan pemburu iblis yang bernama Shinobusawa Genya yang berada tepat di depannya. Lalu Tanjiro berpikiran, itu adalah si rambut mohak. Naho pernah memberitahuku. Nah, menyadari hawa keberadaan Tanjiro di sini, Genya lalu memalingkan wajahnya.
Dan dengan wajah yang nampak kesal, ia pun meneriaki Tanjiro, "Pergilah dari sini." Tetapi di sini Tanjiro tidak memperdulikannya dan langsung melepas pakaiannya dan bersiap-siap untuk mandi air panas. Dan ia pun mengatakan, "Sudah lama sekali. Ya, bagaimana kabarmu? Ternyata namamu seperti pilar angin." Namun di sini nampaknya Genya sangat kesal dengan Tanjiro sambil menyelupkan kepala Tanjiro ke dalam air dan mengatakan, "Jangan bicara padaku." Nah, seketika itu pun juga Genya sudah pergi dari permandian air panas. Tanjiro yang masih berada di permandian di sini ia pun berpikiran, "Padahal kupikir aku bisa berteman dengannya karena kami sama-sama telanjang. Menjalin hubungan itu memang sulit." Oke, setelah Tanjiro mandi air panas, di sini kita lanjut lagi di mana terlihat Tanjiro dan Pilar Mitsuri makan malam berdua di kediaman kepala desa. Dan katanya si Pilar Mitsuri makannya tidak banyak, namun kenyataannya tidak ya guys. Lalu Tanjiro mengatakan, "Aku juga akan makan banyak dan menjadi kuat." Lalu Tanjiro mengatakan lagi kepada Pilar Mitsuri bahwa orang yang kau temui di permandian tadi adalah orang dari angkatanku. Namanya adalah Shinagusawa Genya. Mendengar perkataan Tanjiro, di sini Pilar Mitsuri mengatakan, "Oh begitu. Jadi itu artinya dia adalah adik Shinagusawa bukan? Tapi katanya dia bilang tidak punya adik. Mungkin mereka tidak akur. Aku juga punya 5 saudara dan aku akur dengan mereka. Aku tidak terlalu tahu. Mungkin Shinagusawa bersaudara memang orang-orang yang menakutkan." Namun di sini Tanjiro mengatakan, "Kenapa Genya belum datang kemari? Kuharap kami bisa mengobrol walau sedikit." Namun di sini Pilar Mitsuri mengatakan sepertinya dia tidak akan datang. Dia sudah memberitahu para warga desa bahwa dia tidak akan makan. Mungkin dia sudah membawa bekal. Nah, setelah menghabiskan makan malamnya di sini, si Pilar Mitsuri dan Tanjiro akhirnya bergegas keluar menuju kamar Genya. Lalu Tanjiro menanyakan kepada Pilar Mitsuri, "Kenapa kau menjadi pemburu iblis?" Nah, mendengar perkataan Tanjiro di sini, si Pilar Mitsuri mengatakan, "Sebenarnya pertanyaanmu agak memalukan, tetapi tidak, aku harus memberitahumu. Jadi begini, aku bergabung agar bisa bertemu dengan pria yang mau menikahiku. Sudah sewajarnya seseorang gadis suka dengan pria yang lebih kuat. Gadis-gadis ingin dilindungi oleh mereka. Kau mengerti kan? Mungkin sulit bagi laki-laki untuk memahaminya. Namun tidak apa-apa Tanjiro. Semua orang yang mendengarkannya merasakan hal yang sama. Maksudku para pilar itu kuat, tapi sulit untuk bertemu dengan mereka. Itulah kenapa aku bekerja keras sampai bisa menjadi pilar." Oke guys, setelah sampai di kamar Genya dan ternyata Genya sudah tidak ada di kamarnya, lalu salah satu anggota Kakushi memanggil si Pilar Mitsuri dan mengatakan, "Pedang Anda akan segera selesai. Kami mohon agar Anda pergi ke tempat pembuatannya sehingga kami bisa memberi sentuhan akhir." Nah, mendengar perkataan anggota Kakushi di sini, si Pilar Mitsuri mengatakan kepada Tanjiro, "Oh, sepertinya aku harus pergi. Tidak usah mengkhawatirkanku, aku akan mengantarmu. Tidak usah repot-repot. Lagi pula aku mungkin akan pergi tengah malam." Nah, dengan wajah yang nampak sedih di sini Tanjiro mengatakan, "Tidak, tapi baiklah." Lalu dengan wajah yang nampak berseri-seri di sini si Pilar Mitsuri mengatakan lagi kepada Tanjiro, "Aku tidak tahu apakah aku bisa bertemu lagi lain kali, tapi mari lakukan apapun semampu kita. Kau berhasil selamat setelah bertarung dengan iblis bulan atas. Itu adalah pengalaman hidup yang sangat berharga. Lebih tepatnya tidak ada yang lebih berharga dari mengalami hal seperti itu. Itu sama dengan 5 bahkan mungkin 10 tahun latihan keras. Kau benar-benar menjadi lebih kuat dibandingkan saat aku melihatmu pertama kali. Dan aku sangat mendukung kalian Komado bersaudara." Nah, mendengar perkataan si Pilar Mitsuri di sini Tanjiro mengatakan, "Terima kasih. Tapi jalanku masih panjang. Aku berhasil menang karena Usui membantuku. Aku akan berusaha lebih keras lagi sampai aku bisa mengalahkan Kibut Fuji Musang." Lalu dengan wajah yang sangat senang di sini si Pilar Mitsuri mengatakan lagi kepada Tanjiro, "Katanya kau diizinkan tinggal di sini agak lama." Dan juga si Pilar Mitsuri membisikkan sesuatu kepada Tanjiro, "Kudengar ada senjata rahasia di desa ini yang bisa membuatmu jadi lebih kuat. Carilah benda itu." Nah, setelah memberitahukan rahasia desa ini kepada Tanjiro, akhirnya si Pilar Mitsuri meninggalkan Tanjiro dan mengatakan sampai jumpa lagi. Lalu di keesokan paginya Tanjiro bergegas pergi mencari rahasia desa yang dikatakan si Pilar Mitsuri. Serta ia pun berpikiran, apakah itu pedang? Apakah benda itu dikubur? Rasanya seperti sedang berburu harta karun. Tempat ini bagus sekali, tapi aku masih bisa mencium bau permandian dari sini. Mungkin hidungku masih belum bekerja dengan baik karena aku masih belum sepenuhnya pulih. Aku ingin segera bertemu Hagane Suka. Namun ketika Tanjiro melihat ke depan, ternyata di situ terlihat anak kecil dan salah satu pilar yang bernama Muichihiro Tokito, sang pilar kabut.
Tetapi ketika Tanjiro mendekati mereka berdua, di sini Tanjiro melihat kedua orang itu sedang berdebat dan anak itu mengatakan, "Pokoknya aku tidak akan menyerahkan kuncinya padamu dan aku tidak akan mau mengajarimu cara menggunakannya." Nah, seketika itu pun juga Tanjiro berpikiran, apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini? Perbuatan menguping itu sungguh tidak baik. Tapi kalau mereka sampai berkelahi, maka saya harus melerainya. Namun hal yang dipikirkan Tanjiro di sini terjadi. Dan ternyata sang pilar kabut itu memukul anak itu tepat di belakangnya dan membuat anak itu tersungkur ke tanah. Nah, melihat perlakuan sang pilar kepada anak itu, di sini Tanjiro bergegas melerainya sambil mengatakan, "Lepaskan dia, apa yang kau lakukan pada anak kecil itu?" Tetapi di sini si pilar kabut ini hanya mengatakan kepada Tanjiro, "Suaramu itu menyebalkan sekali. Siapa kau?" Nah, Tanjiro yang masih memegang tangan sang pilar kabut itu di sini ya pun berpikiran, dia sama sekali tidak bergeming, padahal tangannya lebih kecil dan tubuhnya lebih halus dariku. Namun dengan wajah dinginnya di sini si pilar kabut ini mengatakan kepada Tanjiro lagi, "Lepaskan tanganku." Nah, seketika itu juga si pilar ini langsung memukul perut Tanjiro sehingga membuat Tanjiro tersungkur ke tanah. Lalu si pilar ini mengatakan kepada Tanjiro, "Kau benar-benar lemah. Aku tidak tahu kenapa kau jadi pemburu iblis. Aku juga merasakan sesuatu yang aneh dari kotak itu. Rasanya seperti iblis." Nah, melihat Tanjiro yang masih tersungkur di tanah, di sini si pilar kabut ini langsung menyentuh kotak milik Tanjiro. Namun sebelum ia berhasil menyentuhnya, di sini Tanjiro berhasil mengelak dan menepis tangan si pilar itu sehingga tangan si pilar itu lecet. Lalu Tanjiro mengatakan, "Jangan sentuh kotak ini." Nah, setelah itu Tanjiro langsung menghampiri anak itu dan mengatakan kepada anak itu, "Apakah kau baik-baik saja?" Namun di sini anak ini terlihat sangat kesal dikarenakan si pilar itu berhasil merebut kain milik anak itu. Lalu anak ini pun mengatakan, "Menjauhlah dariku, aku tidak akan menyerahkan kunci ini pada siapapun. Meskipun aku disiksa, alat yang kau mau pakai itu sudah hampir rusak." Nah, mendengar perkataan anak itu, di sini si pilar kabut mengatakan kepada anak ini, "Apakah kau pernah disiksa? Sekelas orang dewasa saja belum tentu bisa menahannya. Jadi itu mustahil. Sepertinya kau hanya bocah bodoh yang tidak tahu diri. Terus kenapa kalau itu rusak? Tinggal buat lagi kan? Pikirkanlah selagi kau mengomel dan mengerutu seperti itu. Sudah beberapa banyak orang yang mati. Nah, inilah yang terjadi kalau kau menghalangi seorang pilar. Beda dengan kalian, waktu milik pilar itu sangatlah penting. Kau akan mengerti kalau kau sedikit menggunakan otakmu. Penempa pedang tidak bisa bertarung, tidak bisa menyelamatkan orang. Yang bisa kalian lakukan hanya membuat senjata. Jadi cepat serahkan kuncinya. Sadari posisimu saat bertindak. Kau itu bukan bayi, tahu? Nah, mendengar perkataan si pilar itu, di sini Tanjiro langsung menampar tangan si pilar itu. Lalu si pilar ini mengatakan kepada Tanjiro, "Untuk apa kau lakukan itu?" Namun lagi-lagi Tanjiro dengan wajah yang nampak kesal mengatakan kepada si pilar ini, "Sepertinya hal yang kau lakukan itu salah. Aku tidak mengerti kenapa. Pikirkanlah juga perasaan orang lain. Sikapmu itu terlihat sangat kejam." Tapi di sini si pilar nampaknya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Tanjiro. Lalu Tanjiro menjelaskan lagi kepada si pilar ini, "Semua yang kau katakan tadi itu ada benarnya. Tetapi seseorang penempa pedang itu memiliki pekerjaan yang sangat penting. Mereka memiliki kemampuan hebat yang berbeda dengan pendekar pedang. Karena jujur saja, kalau mereka tidak membuatkan pedang untuk kita tidak akan bisa apa-apa. Pendekar pedang dan penempa pedang itu saling membutuhkan agar bisa bekerja dengan baik. Mereka sama-sama bertarung dengan tujuan yang sama. Kita bertarung setiap harinya, meskipun di tempat yang berbeda." Namun sebelum Tanjiro menyelesaikan perkataannya, di sini si pilar kabut ini langsung memotong perkataan Tanjiro dan mengatakan, "Maaf, aku tidak punya waktu untuk membicarakan hal bodoh." Nah, seketika itu pun juga Tanjiro langsung menyerang si pilar kabut itu. Namun ternyata si pilar kabut ini memang kuat sehingga membuat Tanjiro pingsan. Tanjiro yang masih pingsan di sini mendengar suara yang agak samar-samar. Namun pada saat Tanjiro sudah sadar, di sini ia pun langsung mengatakan kepada anak itu, "Apakah Haganosuke di sini?" Namun nampaknya anak ini menyembunyikan sesuatu dikarenakan pada saat Tanjiro pingsan terdengar anak ini sedang berbicara dengan seseorang. Lalu Tanjiro mengatakan, "Mungkin ini cuma khayalanku, dan bagaimana dengan si pilar kabut itu?" Namun ternyata anak ini telah memberikan kuncinya dan si pilar itu langsung pergi. Nah, mendengar perkataan anak itu, di sini Tanjiro mengatakan, "Oh, begitu ya. Jadi kau memberikannya. Sepertinya kau tidak punya pilihan lain." "Ya, aku tidak begitu mengerti situasinya. Jadi aku tidak berhak marah-marah soal itu." Namun di sini anak ini beranggapan lain dan mengatakan kepada Tanjiro, "Oh, tidak. Aku sangat senang. Kau rela membantu orang lain yang belum kau kenal.
terima kasih banyak. Tapi di sini Tanjiro mengatakan kepada anak ini, tidak sama sekali, aku sama sekali tidak membantu. Lalu Tanjiro mempertanyakan sesuatu kepada anak ini, memangnya itu kunci apa? Nah, mendengar pertanyaan Tanjiro, anak ini mengatakan, oh, itu kunci untuk boneka mekanik. Leluhurku yang membuatnya, dan itu memiliki 108 gerakan berbeda. Kekuatannya melampaui manusia biasa, jadi itu digunakan sebagai boneka latihan. Nah, mendengar jawaban dari bocah itu, di sini Tanjiro mengatakan, oh, jadi begitu ya. Ternyata si pilar itu ingin berlatih. Namun nampaknya bocah ini terlihat sedih dan mengatakan kepada Tanjiro lagi, ya, tapi boneka itu perlahan memburuk dan sebentar lagi rusak. Nah, di sela-sela pembicaraan Tanjiro dan bocah ini, di sini tiba-tiba terdengar suara pertempuran dan mereka berdua pun berpikiran si pilar itu sudah pasti mulai menggunakan alat itu. Lalu mereka berdua pun bergegas ke lokasi alat itu. Nah, setibanya di lokasi alat itu, di sini Tanjiro sangat takjub dan bocah ini mengatakan kepada Tanjiro, itu adalah boneka tempur yang dibuat oleh leluhurku. Yang tak lain itu adalah replika boneka Yorochi Soroshiki. Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi episode 3 season ketiga Kimetsu no Yaiba bakalan mimin update di minggu depan. Jadi tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu berita dari seri anime terbaru lainnya. Salam Ayuti.